Sebelum mulai praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kapang. Kapang merupakan jenis jamur multiseluler yang biasanya dikenal juga sebagai organisme heterotrof, yang artinya dia membutuhkan nutrisi dari organisme lain, biasanya berupa karbon, nitrogen, ataupun garam-garam mineral lainnya. Kapang secara sederhana tersusun atas miselium atau kumpulan hifa dan juga spora. Tipe hifa sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu hifa aseptat, yaitu hifa yang tidak memiliki dinding sekat. Lalu hifa septat dengan sel-sel uninukleat atau bentuk hifanya itu seperti ruang-ruang yang nanti di dalam satu ruang itu terdapat nukleus tunggal. Lalu yang ketiga itu ada hifa septat dengan sel-sel multinukleat, yang artinya bentuk hifanya itu berbentuk beberapa ruang, di mana dalam satu ruang itu terdiri dari banyak nukleat. Jenis jamur benang sendiri yang sering ditemukan dalam makanan itu ada genus Rhizopus sp. Contohnya itu ada Rhizopus stolonifer, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae. Lalu ada dari jenis Aspergillus sp, contohnya Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus oj, Aspergillus flavus. Selain itu ada Penicillium, contohnya Penicillium expandum. Kapal sendiri termasuk ke dalam aerobik sejati karena dia harus hidup dengan oksigen. Lalu derajat keasaman untuk lingkungan kapal sendiri untuk tumbuh itu kisaran 3,8 sampai 5,6. Hal ini menyebabkan kapal sangat menyukai tempat-tempat yang lembab. Setiap berbeda jenis substrat akan memiliki jenis kapang yang berbeda juga. Hal itu ditandai juga dengan warna dari kapang tersebut. Warna tersebut disebabkan karena spora reproduktifnya. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui morfologi atau jenis kapang apa yang berada pada tempe, nasi, dan roti, serta untuk mengetahui kapang lebih mudah tumbuh di tempat yang gelap atau di tempat yang terang. Berikut alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Metode yang digunakan dalam praktikum pertama ini yaitu alat dan bahan disiapkan dulu secukupnya. Kemudian tempe diambil jamur putihnya dengan pinset, kemudian difoto. Selanjutnya roti tawar dan nasi dipercikan air terlebih dahulu supaya berada dalam kondisi yang lembab. Kemudian tempe, roti, nasi dimasukkan ke ruang yang gelap dan ruang yang terang pada suhu ruang yang sama. Setelah itu diamati sampai muncul kapang, kemudian difoto dengan perbesaran 5 kali. Berikut adalah hasilnya. Tempe yang diletakkan pada suhu ruang tanpa cahaya memiliki pertumbuhan jamur yang menghitam lebih cepat dibandingkan dengan cahaya dan memiliki tekstur yang lebih lembab. Sedangkan untuk tempe yang diletakkan pada suhu ruang dengan cahaya lebih lambat akan pertumbuhan jamur yang berwarna hitam dan keadaan atau tekstur tempe yang semakin lama semakin mengering. Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi setiap harinya dari hari ke-0 hingga hari ke-8 pada roti tawar di suhu ruang tempat gelap dan roti tawar suhu ruang tempat terang. Terdapat 5 spesies kapang yang tumbuh pada roti tawar. Yang pertama adalah Penicillium expansum, yang kedua adalah Aspergillus lucuega, Aspergillus oryzae, yang keempat Aspergillus soje, yang kelima Rhizopus stolonifer. Adapun hasil yang diperoleh dari praktikum ini ialah nasi yang diletakkan pada tempat gelap menghasilkan lebih banyak jenis jamur dibandingkan dengan nasi yang diletakkan pada tempat terang meskipun dengan suhu ruang yang sama. Nasi yang diletakkan pada tempat gelap di suhu ruang memunculkan jamur berwarna putih yang tidak ditemukan pada tempat terang suhu ruang yang dikarenakan pertumbuhannya harus terhindar dari sinar matahari. Nasi pada tempat terang lebih cepat mengering dikarenakan bantuan sinar matahari yang masuk juga lebih banyak. Terbentuknya tempe melalui proses fermentasi dengan bantuan jamur atau kapang Rhizopus sp dan Aspergillus sp. Berdasarkan hasil penelitian mikroskopis dan makroskopis, didapatkan bahwa tempe yang disimpan dalam waktu lebih dari 1 hari dalam suhu ruang akan tumbuh jamur Aspergillus sp. Kerusakan tempe ditandai juga dengan warna miselium kapang yang berwarna coklat dan menimbulkan bau amonia. Tempe yang disimpan pada suhu ruang mudah terkontaminasi oleh jamur Aspergillus sp dengan spesies Aspergillus niger yang tidak membahayakan. Tetapi meskipun begitu, tetap perlu untuk memperhatikan kondisi fisik tempe sebelum tempe dikonsumsi, karena tempe yang disimpan lebih dari 1 hari dapat ditandai dengan munculnya warna kecoklatan atau kehitaman. Sedangkan tempe yang bagus atau segar itu memiliki ciri-ciri berwarna putih dengan tekstur yang kompak. Pentingnya tempe dikonsumsi dalam keadaan segar karena meminimalisir adanya jamur yang merugikan bagi kesehatan tubuh. Dan tentunya lebih baik untuk tidak menyimpan tempe dalam waktu lebih dari 1 hari.
Pembahasan. Roti tawar yang sudah ditumbuhi oleh kapang menunjukkan bahwa roti tawar tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena sudah terdapat aktivitas mikroba. Beberapa kapang yang muncul pada roti tawar antara lain Penicillium explanum yang berwarna abu-abu kehijauan, Aspergillus lucuensis berwarna hitam, Aspergillus oryzae berwarna kuning kecoklatan, Aspergillus shojae berwarna hijau, dan Rhizopus stolonifer yang berwarna hitam bercabang. Roti tawar berkapang tidak layak dikonsumsi lagi karena kapang sudah mengontaminasi roti tawar, sehingga jika dikonsumsi akan menyebabkan berbagai macam penyakit dan infeksi. Kapang lebih cepat tumbuh pada roti tawar yang diletakkan di tempat gelap. Terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan kapang di antara roti tawar di tempat terang dengan roti tawar di tempat gelap. Hal itu terjadi karena tempat gelap yang tidak terkena cahaya sehingga dalam suasana lembab. Ciri-ciri 5 kapang yang tumbuh pada roti tawar didapat dari berbagai sumber sebagai berikut. Nasi basi adalah nasi yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena memiliki bau dan rasa yang tidak sedap, teksturnya sangat kering hingga keras, dan ditumbuhi jamur berwarna kuning, oranye, serta hitam di atasnya. Jamur yang terdapat pada nasi basi adalah Aspergillus oryzae. Aspergillus merupakan jamur mikroskopis yang masuk ke dalam divisi Ascomycotina, di mana memiliki ciri-ciri terdiri dari suatu lapisan conidiofor yang panjang-panjang yang berbaur dengan micelia aerial. Kepala conidia berbentuk bulat, berwarna hijau pucat agak kekuningan, dan bila tua menjadi coklat redup. Conidiofor berwarna hialin dengan panjang 4-5 mm dan umumnya berdinding kasar vesikula, berbentuk semi bulat, dan berdiameter 40-80 mm, berwarna hijau dan berdinding halus atau sedikit kasar, mempunyai hifa berseptat dan miselium bercabang, sedangkan hifa yang muncul di atas permukaan merupakan hifa tertil, koloninya berkelompok, Conidiospora berseptat atau non-septat yang muncul dari sel kaki. Pada ujung hifa muncul sebuah gelembung. Keluar dari gelembung ini muncul sterigma, dan pada sterigma muncul conidium yang tersusun berurutan mirip bentuk untayan mutiara. Conidium ini berwarna hitam, coklat, kuning tua, dan hijau yang memberi warna tertentu pada jamur. Seperti kebanyakan jamur lainnya, Aspergillus oryzae tumbuh secara vegetatif sebagai filamen multinukleat haploid yang disebut dengan hifa atau micelia. Aspergillus berkembang biak dengan pembentukan hifa atau tunas dan menghasilkan Conidiospora berbentuk spora. Aspergillus memanjang di ujung apikal dan berkembang biak dengan percabangan sehingga koloni menutupi permukaan media agar yang dipadatkan setelah beberapa hari inkubasi. Pada kebanyakan strain Aspergillus, warna kultur segar atau conidia adalah hijau kekuningan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi berwarna coklat, terkadang juga hijau dengan nuansa coklat. Kepala conidia biasanya berbentuk bulat hingga menyebar dengan diameter 100-200 mm.